Kembali berjumpa dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat ya? Sehat. Ganteng-ganteng cantik-cantik semua ini. Baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran ini, yuk ketua kelas disiapkan supaya tertib kelasnya. Kemudian kita jemput barokah dari Allah SWT dengan mengawali pelajaran ini dengan membaca doa. Yuk ketua kelas disiapkan dan membaca doa. Baik, terima kasih ketua kelas yang telah menyiapkan kelasnya dan juga memimpin membaca doa. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana ketua kelas? Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian senantiasa sehat selalu, anak-anak. Iya. Baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran ini, yuk kita buktikan rasa cinta kita kepada kitab suci kita Al-Quranul Karim. Yuk bersama-sama kita bertadarus terlebih dahulu. Yuk perhatikan ini anak-anakku sekalian. Ya, perhatikan ayat. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya yuk kita baca juga sama-sama. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu lalu kita itu telah mempelajari tentang apa ya? Iya, bekerja keras dan juga tanggung jawab. Baik anak-anakku sekalian, tentu materi ini akan berkaitan erat anak-anakku sekalian ya. Bagaimana mengarungi rumah tangga juga dibutuhkan sikap kerja keras anak-anakku sekalian. Supaya rumah tangga kita nanti akan terbebas dari masalah tentunya ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengajak kalian semua untuk mempelajari sebuah materi yang sangat menarik anak-anak sekalian. Tentang apa itu? Yakni tentang membina mahligai rumah tangga. Nah, berumah tangga nggak besok kira-kira? Oh iya tentunya ya. Karena sehat-sehat semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik nih ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik, anak-anakku sekalian, yuk kita lihat lebih lanjut ya. Iya. Ini kompetensi dasar kita, nah. Ya. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang berikutnya, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyajikan prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, ini coba sama-sama dibaca. 1. Siswa mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menampilkan perilaku sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis pengertian pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam hukum pernikahan dengan benar. Berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi tujuan pernikahan dengan tepat. Berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi rukun dan syarat pernikahan dengan tepat.
Selanjutnya, siswa mampu mempresentasikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik, selanjutnya bagaimana cara belajar kita hari ini, Nak? Iya, hari ini kita harus berdiskusi. Apa yang harus kita diskusikan? Nah, nanti Bapak tampilkan konten atau materi ya di hadapan kelas kalian. Kalian simak, kalian lihat ya. Nah, di dalam berdiskusi itu bagaimana kalian bisa berkolaborasi anak-anakku sekalian? Memecahkan masalah apa? Dengan mengolah, mengumpulkan informasi, serta memberi solusi terhadap konten atau materi yang Bapak tampilkan. Ya, dengan apa? Dengan lembar kerja siswa nanti Bapak berikan ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kalian berkolaborasi di dalam berdiskusi ini, ya, maka kalian harus mampu mengkomunikasikan ya di depan kelas nanti. Apa kegiatannya? Mempresentasikan hasil kerja pada lembar kerja yang sudah kalian kerjakan secara terorganisir dan sistematis. Tentu nanti Bapak akan bagi kelompok ya. Nah, nanti Bapak lebih lanjut akan jelaskan bagaimana kalian bekerja dengan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan. Nah, mudah-mudahan dalam kajian kita hari ini kalian akan tumbuh sikap dan perilaku saling menasehati anak-anakku. Baik, lanjut ya, Nak. Lanjut. Bapak tanya dulu nih. Pernah melihat orang menikah? Oh, pernah dong tentunya ya. Lantas, apa saja yang Anda lihat? Banyak ya. Ada orang rame-rame, ada orang sedang ijab kabul. Nah, itu yang sering kita lihat kan? Iya. Berikut. Sekarang Bapak tanya, apa itu nikah? Melihat sering kan? Nah, sekarang nikah itu apa? Nanti kita temukan jawabannya ya. Berikut anak-anakku sekalian. Yuk, kita cermati ini, Nak. Yuk, lihat gambar pertama, Nak. Ayo baca, apa kira itu? 415 siswa SMP di Lebak putus sekolah karena nikah muda. Wah, ini kan luar biasa nih, Nak. Ini kenyataan kita hari ini. Ya. Yang berikutnya, Nak, gambar sebelah. Coba perhatikan, ngeri, Nak. Angka kebobolan perawan Kabupaten Malang di usia dini semakin meningkat. Lihat datanya itu yang disajikan oleh DPPKB Kabupaten Malang. Ya juga dari Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Malang meningkat juga nih. Ya. Nah, ini sumbernya Anda bisa baca. Ya. Apa reaksi kalian, komentar kalian, penyelidikan kalian, dan bahkan rekomendasi kalian nanti terhadap dua masalah ini, Nak. Nah, ini tantangan bagi kalian nanti ya. Oke. Lanjut, Nak. Iya. Lanjut? Iya. Lanjut nggak kira-kira? Oke, Bapak ingin tes dulu nih semangat kalian. Nah, nih sebuah permainan tapi bermanfaat. Sudah tahu cara yang paling mudah untuk perkalian 9? Yuk, saya tanya, 9 kali 9 itu berapa? Nah, lambat kan? Yuk, saya ajarin. Yuk, semua angkat tangannya. Nah, kalau ngitung perkalian 9, 1 kali 9 tutup jadi 1. Berapa jumlahnya? 9. Oke, kalau kali 2, 9 kali 2, 1 dan 8. Maka 18. Berikut. Kalau kali 3, 9 kali 3, tutup 3. Maka 27. 9 kali 5, 45. 9 kali 6, 54. Iya, mudah kan? Tuh, permainan buat kalian. Yuk, lebih semangat lagi anak-anakku sekalian. Kita nonton dulu ya. Oke. Coba, simak.
Baik, anak-anakku sekalian. Bagaimana? Sudah disaksikan kan? Oke, saya tes juga ini ke bapak, anak-anak bapak. Gimana dengan melihat tadi? Ada yang diingat nggak? Ayo, nikah itu apa? Pengertiannya. Eh? Oke, ini dia. Nah, secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab al-jam'u yang artinya bertemu dan bertemu atau berkumpul. Ayo, sekali lagi ulang. Kata nikah berasal dari bahasa Arab al-jam'u yang artinya bertemu atau berkumpul. Berikut secara istilah. Ya, menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Jadi anak-anak sekalian, bapaknya sedikit-sedikit saja, nanti kalian harus belajar banyak. Nanti bapak tunjukin caranya bagaimana ya. Nah, ini tujuan pernikahan banyak nah, tapi ini saja cukup ya. Nanti kalian bisa kembangkan. Berikut. Nah, hukum nikah. Hukum nikah itu ada 5 nah. Ya. Nah, saya tanya dulu. Selama ini selama ini anak-anak Bapak ngertinya hukum nikah itu apa? Wajib ya. Anak-anakku sekalian, ya, bahwa hukum dasar nikah itu adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh, oke. Jadi, boleh seseorang itu menikah, boleh juga tidak. Loh, kenapa begitu? Ya, tergantung kepada kondisi seseorang. Inilah indahnya Islam. Ya. Nah, dari kondisi seseorang, ya, dari mubah itu dapat turun mengganti menjadi wajib. Ya. Siapa contohnya? Ini ulas sedikit saja. Nanti kalian harus banyak ya menemukan ini. Nah, wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik secara fisik, mental, ekonomi, ya, keinginan, sudah ingin menikah. Apabila dia tidak segera menikah, maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Maka seseorang yang seperti ini, nah, dari mubah dia jatuh turun hukumnya menjadi wajib untuk dia segera menikah. Nah, ini sunnah ya. Nah, kalian masuk sunnah atau wajib ini kira-kira nanti. Oke, nanti simak ya. Lanjut. Makruh ya. Ini baca. Oke, lanjut. Dari mubah justru malah bisa menjadi haram anak-anakku sekalian. Kenapa begitu? Ya, tujuan menikahnya bukan untuk menjalankan ibadah, tapi pemaksaan diri, bahkan nanti menyakiti pasangannya, tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan memberikan nafkah batin maupun lahir kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Berikut, rukun nikah ada 5 anak, ya. Yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi, yang kelima ada ijab kabul atau sigot namanya. Nah ini yang sering kalian lihat kan, ijab kabulnya toh yang kalian lihat. Iya. Lanjut, anak sekalian, syarat-syaratnya ada. Nah, kalian temukan ini. Ya, apalagi kalian sudah usia matang kayak ini kan, udah kelas 3. Ya. Nah, memenuhi syarat belum kira-kira nanti kalian ya? Oke. Dapat kalian lihat. Oke, anak-anakku sekalian, semua ini kalian dapat lihat di media pembelajaran Bapak. Nih, lihat. Kelihatan nggak barcode-nya? Ada barcode ya? Oke. Aplikasi scan barcode ada? Iya. Nanti kalian bisa kunjungi segala kebutuhan pembelajaran kalian, baik itu buku, materi, ya, dan sumber-sumber pembelajaran yang kalian butuhkan, kalian bisa kunjungi di sini. Karena anak sekalian. Nah, tadi kan Bapak sudah menyinggung bagaimana cara pembelajaran kita hari ini. Kalian kan berdiskusi.
Nah, diskusinya bagaimana? Oke, anak-anakku sekalian, ya. Bapak tunjukkan caranya ya. Oke, ini yang disebut lembar kerja peserta didik anak-anakku sekalian. Ya, nih Bapak tunjukkan caranya. Izin Bu, apakah kelihatan Bu LKPD saya? Baik anak-anakku sekalian, perhatikan ya lembar kerja peserta didik ini. Iya, udah tampil ya? Oke, perhatikan. Nah, ini materinya apa? Kompetensi dasar kalian yang harus kalian pahami, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk, simak. Nah, nanti anak-anakku sekalian di LKPD ini kalian tulis ya, nama anggota kelompok, ya. Nah, Bapak hanya tunjuk satu orang sebagai ketua. Nah, tentu kalian bisa dong berdemokrasi yang secara baik ya. Nah, harus secara fair. Saya tunjuk saja untuk pembagian kelompok saya bagi nama Bapak ya. Yang pertama kelompok Hang Tua. Itu nanti eh Kurmin ya sebagai ketua, cari anggota nak 4 orang. Iya. Untuk yang selanjutnya Supardi. Itu kelompok Hang Jebat namanya. Cari anggota 4 ya. Kemudian kelompok Hang Lekir. Ya, itu nanti Yudi ya. Cari anggotanya 4. Ya, posisinya diatur kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, perhatikan petunjuknya. Bapak jelaskan sedikit ya. Sudah kalian scan tadi barcode-nya ya? Sudah ketemu ya LKPD ini? Nah, lembarannya ini nanti Bapak sediakan ya. Oke, Pak. Antar nanti ke kelompok kalian masing-masing LKPD-nya nih ya. Oke, jangan lupa nak. Waktu kalian 30 menit saja ya. Langkah-langkahnya perhatikan anakku sekalian. Ya, baca petunjuknya dengan baik. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, apa yang kalian siapkan ini? Ya, Bapak siapkan kertas plano. Ya, untuk apa? Nanti kalian tuangkan hasil diskusi ini di kertas plano, kalian pajangkan di depan kelas, ya. Nah, ini LKPD Bapak sediakan. Nah, Bapak sediakan proyektor, ya. Kalian simak lagi bisa di sana nanti di depan kelas ya. Nah, bagi siswa kalian siapkan spidol, pena warna, gunting nanti mungkin untuk gunting-gunting foto ya, berita, ada lem juga. Nah, tentu kalian harus bisa berkolaborasi dengan baik ya. Bertanding dong dengan kelompok-kelompok lain untuk tampil lebih bagus ya. Nah, berikut anak-anakku sekalian, kegiatan pertama ya, pengamatan dan memperoleh informasi faktual ya. Tadi kan Bapak sudah tampilkan berita itu ya. Nah, kalian bisa simak lagi ya. Kalian klik beritanya ya, kunjungi, baca nih faktanya seperti apa. Loh, kalau kalian kurang puas, nih Pak, kenapa jauh-jauh? Contohnya dari Kabupaten Lebak, Pak, dari kabupaten kita atau daerah kita bagaimana, Pak? Ah, lebih bagus. Itu namanya anak-anak itu berpikir kritis tuh seperti itu, ya. Bagus. Nah, setelah kegiatan satu ini kalian cerna informasinya, kalian komentari, dan jangan lupa nah, kalian beri rekomendasi. Kenapa kejadian ini seperti ini terjadi? Rekomendasi kalian untuk mengantisipasinya bagaimana? Ya, tulis di bawahnya ini nah, ya. Berikut, untuk yang kegiatan kedua, ya, bagaimana kalian mengamati dan pemahaman konseptual. Oke, kalian kan sudah mengunjungi kelas Bapak tadi ya, melalui Google Site sudah bisa masuk? Ya, dari scan barcode tadi sudah ya. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian. Kalian duduk dalam kelompok, belajar berkelompok, belajar berkomunikasi dan berkolaborasi. Ya, lihat lagi apa bagaimana sih konsep Islam di dalam pernikahan itu. Ya, iya, tulis di sini nah, ya kelompokkan pengertian nikah bagaimana baik secara bahasa maupun istilah. Selanjutnya yang kolom kotak kedua ini kalian jelaskan hukum pernikahan, meliputi hukum asal nikah dan turunan hukum pernikahan. Nah, selanjutnya yang kegiatan ketiga, nah kalian harus bisa mengkomunikasikan dan bertukar informasi.
Apa yang kalian lakukan pada kegiatan ketiga ini? Sajikanlah hasil kerja kalian di depan kelas berdasarkan urutan yang Bapak tentukan. Jadi kelompok 1 dong ya. Nah, berikut hasil kerja yang kalian sajikan dalam bentuk kertas plano ya. Nah, tentu kalian harus buat secara menarik tampilannya. Ya, teknik penyajiannya bagaimana? Seluruh anggota kelompok nanti maju ke depan. Ya. Susunan personilnya, yo belajar berorganisasi. Ya, satu orang sebagai moderator, satu orang sebagai penyaji, satu orang sebagai notulis, dua orang sebagai pembantu. Ya, nah, di dalam penyajian nanti ada pertanyaan, ada pernyataan, ada sanggahan, ada tambahan. Kalian tuangkan di sini, nah, ya. Baik, anak-anakku sekalian. Ya, waktu kalian diskusi 30 menit ya. Nah, nanti penyajian dimulai dari kelompok 1. Setelah kalian selesai, kumpulkan ini LKPD ini. Nanti Bapak nilai. Ya. Nilai angka Bapak kasih, predikat untuk kalian apa. Nah, kemudian catatan-catatan Bapak dalam kalian berdiskusi itu bagaimana, menyajikan itu bagaimana. Nah, nanti Bapak jelaskan lagi hasil kalian seperti apa. Oke, anak-anakku sekalian, dalam waktu 30 menit silahkan kalian berdiskusi. Yang tidak paham, silahkan kalian komunikasikan dengan Bapak ya. Baik, anak-anakku sekalian, waktu kalian sudah habis. Ayo coba. Dimulai dari kelompok 1 untuk menyajikan ke depan. Baik, mantap kelompok 1 ya. Luar biasa ini kelompoknya ketua kelas ternyata. Oke. Nah, berikut kelompok kedua. Wah, ini nggak mau kalah tentunya. Ini kelompoknya sekretaris ini. Ya, oke, baik. Baik, anak-anakku sekalian. Ketika kelompok sudah mampu mengkomunikasikan dengan baik hasil dari diskusi kalian masing-masing, anak ya. Baik, oke. Setelah itu coba Bapak ingin uji nih, ya. Kemampuan kalian sampai di mana? Oke, baik. Kembali, kena perhatikan slide Bapak kembali. Ya, di sana ada Bapak sertakan barcode ya, Nak. Ya. Nah, silakan di-scan anakku. Nah, selanjutnya kalian akan Bapak arahkan untuk mengerjakan tugas akhir materi melalui Google Form. Baik, anak-anakku sekalian. Ini dia. Iya. Waktu kalian nggak usah banyak-banyak tentu. Karena tadi kan sudah berkolaborasi pasti menemukan informasi banyak ya. 15 menit cukup ya. Oke, kerjakan Google Form ini ya sebagai tugas akhir materi pembelajaran kita hari ini. Nilainya kapan? Nanti Bapak langsung munculkan. Atau nanti kalau nggak sempat, minggu depan. Ya. Nah, yang nilainya baru, nilainya 80 ke atas, nanti Bapak kasih hadiah. Iya. Baik, anak-anakku sekalian, diskusi sudah, presentasi sudah, ya saling bertanya jawab sudah. Yuk, kita sudah di akhir ini, anak-anakku sekalian. Yuk kita sama-sama simpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, saya tanya lagi nih. Apa pengertian nikah itu? Ya? Iya. Ingat ya, Nak. Nikah secara pengertian secara bahasa, secara istilah, ya, ingat. Kemudian tujuan pernikahan. Baik, anak-anakku sekalian. Yuk, kita refleksikan. Bapak telah tampilkan persoalan tadi, itu nyata loh, Nak. Nah, kita lihat bagaimana konsep Islam mengatur tentang pernikahan. Indah sesungguhnya. Tetapi kenapa umat sebagian kita mencari jalan pintas? Anak-anakku, kalian masih muda, punya masa depan yang panjang. Awal ini kalian belajar tentang nikah bagaimana? Persiapkan diri kalian. Ingat bahwa yang mensukseskan kita juga diri kita, yang menghancurkan kita juga diri kita. Oleh karena itu, Nak, ya, pelajaran ini kalian rasakan dengan baik dan baik, anak-anakku sekalian. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Ya, pelajaran ketentuan pernikahan akan berlanjut tentang materi
bagaimana dalil pernikahan dan juga mahram nikah. Nah, untuk mempersiapkan diri, nah tadi kan sudah scan barcode untuk ke kelas Bapak ya. Silakan. Nah, sekalian pelajari di rumah. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu. Saya doakan anak-anakku sekalian menjadi orang sukses ke depan. Amin. Allahumma amin. Yuk kita sama-sama tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.